Shalom, selamat sore buat kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada kitab Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama daripada gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita memperhatikan bahwa kerajaan surga diumpamakan seperti 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, ya. Dan hal-hal yang menjadi perhatian khusus kita pada saat sore hari ini yaitu ada di dalamnya ya kisah daripada 5 gadis bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana. Di ayat yang kedua dijelaskan hal tersebut, ya. Lalu kemudian mengapa Alkitab mencatat ya bodoh ya atau gadis bodoh ya? Dan kita bisa melihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat mengapa Alkitab mencatat gadis yang bodoh, memakai kata bodoh ya. Di sana dikatakan gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak ya. Jadi mengapa Alkitab mencatat gadis bodoh ya? Karena mereka membawa pelita tetapi mereka tidak membawa minyak. Lalu kemudian Alkitab juga mencatat ya gadis bijaksana. Mengapa dikatakan sebagai gadis yang bijaksana? Karena mereka di ayat yang keempat dikatakan sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka ya. Dikatakan bijaksana karena mereka membawa pelita dan juga membawa minyak ya dalam buli-buli mereka ya. Lalu kemudian ya masalahnya ya apa? Masalahnya timbul di ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur ya. Perhatikan di sini ya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku
ya ada masalah yang terjadi. Masalahnya adalah mempelai laki-laki lama tidak datang ya. Dan yang terjadi dalam kehidupan mereka semua ya, gadis yang bijaksana juga gadis yang bodoh, firman Tuhan mencatat di situ di ayat yang kelima, mengantuklah mereka semua lalu tertidur ya. Jadi semuanya mengantuk ya, gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh, mereka Alkitab mencatat bahwa mereka mengantuk dan kemudian mereka tertidur ya. Saya mengaitkan soal tertidur ya pada saat sore hari ini dengan kata atau dengan berjaga-jaga ya. Jadi lawan daripada tertidur ini adalah bagaimana kita supaya tidak tertidur ya, tentunya kita harus berjaga-jaga ya. Alkitab banyak mencatat tentang kata berjaga-jaga, bahkan lebih daripada 10 ayat mencatat ya, kita harus berjaga-jaga ya. Saya mencatat ya bahwa ada di dalam Matius pasal 24 ayat 42, Matius 25 ayat yang ketiga, 26 ayat yang ke-41, ada lagi di dalam kitab Markus, Lukas ya, dan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Semua hal itu mencatat bahwa kita harus berjaga-jaga ya, berdoa ya, dekat dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada hal yang berikutnya terjadi ya, bahwa kemudian di ayat yang ke-6 di sana mencatat bahwa tengah malam ya, di mana sebenarnya suasana yang enak banget untuk tidur ya, enak banget untuk tidak berbuat sesuatu ya, enak banget untuk tarik selimut seperti itu ya. Tetapi terdengar di sana justru ya teriakan atau seruan ya, mempelai datang, songsonglah dia ya. Dan kemudian akhirnya gadis-gadis itu pun semuanya bangun ya, lalu mereka berusaha ya berkemas-kemas membereskan pelita mereka ya. Dan kemudian alangkah ya terkejutnya gadis-gadis bodoh tadi, dan ternyata mereka baru di situ tersadar ya bahwa mereka tidak memiliki minyak ya. Mereka kehabisan minyak. Mereka hanya mempersiapkan minyaknya secukupnya ya. Taruhlah pada waktu itu saja mereka memerlukan, mereka tidak memikirkan ya, mereka tidak mempersiapkan minyak yang cukup untuk menanti ya kedatangan mempelai laki-laki. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka kehabisan minyak. Lalu di ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi mereka semua bukan tidak membawa minyak, mereka bawa hanya secukupnya saja di dalam buli mereka. Tetapi kemudian jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ ya. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena gadis-gadis bijaksana ini pelit ya, tetapi mereka memang tahu betul bahwa sudah tidak cukup jika mereka bagi ya untuk gadis-gadis ini. Mereka hanya cukup untuk mereka sendiri ya. Jadi
akhirnya yang terjadi adalah ya di ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya. Dan kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya pelajaran yang sangat berharga kita bisa petik daripada ketiga ayat ini, antara lain ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, bahwa ada saatnya, ada waktunya kita sudah tidak bisa lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Ya karena mempelai laki-laki sudah tiba, ya sudah ada di situ, ya sudah hadir di situ. Jadi waktunya kita untuk siapkan diri kita berkemas-kemas sudah bukan saatnya lagi, ya, sudah bukan saatnya lagi. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya saat ini adalah waktunya, saat ini adalah saatnya untuk kita berkemas-kemas, ya mengemasi diri kita, mengemasi hati kita, pikiran kita untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-6, ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga. Kita kembali kepada firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita jangan tidur, ya, jangan tidur seperti orang-orang lain. Mungkin sekarang kita, ya, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, kita disarankan untuk ya melakukan aktivitas kita di rumah kita masing-masing, ya, dan ini bisa menjadi tantangan buat kita untuk kita akhirnya terlelap atau terlena, ya tertidur. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang ketiga juga ayat yang ketiga berkata demikian. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Ayat yang ke-15 daripada pasal yang ke-16, ya. Kita lihat bersama-sama, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya firman Tuhan mengingatkan kita, ya di banyak ayat untuk kita berjaga-jaga, untuk kita jangan tertidur, jangan terlelap. Ayo bangun, ya bangun supaya kita boleh berkemas-kemas mempersiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa memperhatikan, ya, ayat-ayat ini kembali, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempelai laki-laki yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan gadis-gadis itu adalah
selalu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Adakah itu kita miliki pada saat-saat ini? Jadi ya, yang harus kita lakukan adalah di ayat yang ke-13 berkata bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan adalah di ayat yang ke-6 daripada pasal 5 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca, dan kemudian di ayat yang ke-7 dan 8 berkata, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu pastikan kita adalah orang-orang siang ya, yang mana kita harus senantiasa sadar ya, dan berjaga-jaga dengan apa? Berbaju jirahkan iman dan kasih ya, dan kemudian berketopongkan pengharapan dan keselamatan, yakni bagaimana kita harus ya memelihara ya iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan menolong setiap kita supaya kita senantiasa memiliki minyak di dalam buli-buli kita ya, gairah yang besar ya untuk dekat dengan Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Maka saatnya akan datang, saatnya akan tiba, yang mana kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi kita yang sudah mempersiapkan